Isa alaihissalam membangkitkan orang mati, itu Allah hanya menunjukkan kuasa Allah itu yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya, utusannya bang, agar manusia umatnya itu percaya bahwa ada Tuhan yang harus disembah. Itu bang. Berarti tetap ada konsep kebangkitan juga ya? Kebangkitan akan terjadi pada waktu hari penghakiman bang. Manusia akan semua dimatikan, tidak akan ada yang luput. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan dimatikan juga. Oh gitu ya? Ya, konsep kebangkitan kan ada juga di kita. Kami Islam tidak pungkiri mukjizat salah satunya yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu apa? Membangkitkan orang mati. Tetapi tujuannya untuk apa? Untuk memperlihatkan kuasa Allah itu. Itu loh. Sama seperti Musa. Bukan orang. Saya juga sebenarnya orang Batak juga saya. Cuman dulu saya pernah diasuh sama bapak angkat saya Islam. Dulu Jadi menurut saya sekarang lagi di Bandung. Jadi dulu kan bapak angkat saya orang Sunda. Ya. Iya, saya orang Cicalengka Bang Nandar. Tapi kita orang Cicalengka. Damang. Dama tuh dama. Mau lihat godang lah Lihat godang itu horas bah. Ya, Horas majalah Gabe. Iya Bang Nandar, saya juga orang Bandung. Udah lama sih. Lanjut. Silakan, kamu tanya aja sama Bunda Nora, kenapa Bunda Nora masuk Islam? Kenapa ayat Bible mana yang membuat Bunda Nora tergoncang? Itu lebih baik itu biar kamu ketularan mualaf. Ya ini mualaf halak Batak Jos Gandos. Saya sekarang Bang Nandar. Saya sekarang lagi ngikutin Sunda Buhun Bang Nandar. Tahu Sunda Buhun Bang Nandar? Apa itu katanya? Aku nggak ngerti Apa masa nggak tahu Sunda Buhun? Sunda Buhun itu apa? Kalau Banten agamanya apa? Banten. Kayak kejawen gitu ya? Iya. Kalau agama Sunda Buhun kan namanya Sunda Buhun. Bukan Sunda Buhun. Jadi begini aja lah Bang Yohanes, dengarkan ya Bang. Kita nih hidup di dunia ini sementara. Semua yang kita miliki ini adalah ujian dari Allah, titipan. Mau suami, mau istri, anak, semua titipan. Allah menitipkan kepada kita. Nah, seketika Allah bisa mengambilnya. Begitu juga dengan nyawa. Nyawa kita ini hanya titipan Allah. Di raga kita ini hanya titipan sementara. Allah memberikan kita kesempatan untuk mengenal siapa pencipta kita, kepada siapa kita menyembah, agama apa yang harus memang betul-betul kita. Jujur Kakak Nora, saya lebih nyaman di Sunda Buhun malahan, Sunda Wiwita. Ya itu makanya saya kasih sedikit ini ya pendapatnya. Sedikit saran lah. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Sebelum pun Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul untuk seluruh manusia, Islam itu sudah diakui. Mulai dari zamannya Nabi Adam, mereka adalah orang-orang Muslim, yang dimana dikatakan mereka berserah diri kepada Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah, tidak membuat berhala-berhala lain. Allah itu menjanjikan, contoh seperti saya seorang sales, bagaimana saya menjajakan barang saya kalau saya tidak mengetahui kualitas barang saya bagus atau tidak? Apa yang bisa saya janjikan kepada customer saya untuk memakai barang saya? Begitu juga Allah itu sudah memberitahukan di dalam Al-Quran banyak. Apa yang akan kamu dapat ketika kamu beriman kepada saya sebagai Tuhanmu, kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulku? Dikasih tahu semua. Terus bagaimana yang menyekutukan Allah? Ya Allah sudah kasih tahu juga, akan ditempatkan di neraka jahanam. Dan orang-orang kafir ini adalah, mereka ini adalah apinya, batu baranya, bara-bara apinya mereka lah itu dipakai untuk menyalakan api neraka ini, yang mereka dipakai. Coba bayangkan, auzubillah ya, yang menyekutukan Allah, syirik, kafir, musyrik, munafikun, orang-orang seperti itu akan ditempatkan oleh Allah itu di neraka. Mereka kekal, auzubillah, kekal. Jadi kalau ada orang saya lebih nyaman lagi. Kita itu tidak bertuhan, tidak ada yang ngatur. Mau kumpul kebo, mau cari rezeki yang haram, lebih nyaman lagi nggak bertuhan. Ateis itu tidak bertuhan. Bagaimanapun kalau kalian bertuhan, wajib kalian menyembah Tuhan. Mau ke wajen, mau ke jawen, mau agama kepercayaan, tetap kalau kalian masih mengimani adanya Tuhan, wajib kalian menyembah Tuhan itu. Ribet. Lebih bagus nggak usah bertuhan. Nggak usah bertuhan. Jadilah orang sombong. Orang sombong itu orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ingat, di dalam Islam, iblis itu dilaknat oleh Allah karena kesombongan. Bukan karena dia mau
mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Enggak. Iblis itu tahu yang menciptakan langit dan bumi itu ada Allah. Iblis mengakui Allah itu adalah Tuhannya. Iblis mengakui dan iblis pun menyembah Tuhan. Cuman karena dia sombong, tidak taat kepada perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, di mana sujud itu bukan berarti menyembah, menghormati. Bahwa apa? Manusia ini adalah makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Allah yang sempurna di antara makhluk yang lain. Di antara makhluk yang lain. Emangnya kamu mau disamakan dengan binatang? Kamu mau disamakan dengan rumput? Tidak kan? Manusia inilah manusia yang diciptakan oleh Allah yang sempurna, bukan binatang. Kesempurnaan manusia ini diberikan oleh Allah adalah akal. Binatang nggak punya akal. Sama-sama punya otak. Nah, disuruhlah iblis sujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah yang memiliki akal manusia ini. Nah, datang iblis tidak mau. Ngapain saya sujud kepada dia yang terbuat dari tanah, yang diciptakan dari tanah, saya dari api. Sombong. Makanya orang sombong itu dilaknat oleh Allah. Jangan sombong. Jangan kau sombong. Kenapa saya katakan jangan sombong? Karena apa? Orang-orang sombong ini akan ditempatkan bersama iblis. Kawannya iblis itu. Kalian sombong. Hei, para Kristen. Kenapa sombong? Kalian seolah-olah kalian itu dosa kalian lebih berharga daripada amal ibadah kalian. Kalian itu menantikan penebusan kalian merayakan penebusan dosa. Sombong kalian. Seolah-olah dosa lebih penting. Bagi kami dosa itu tidak ada pentingnya, weh. Dosa itu gak ada penting. Yang penting itu amal ibadah. Apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah semata-mata mencari ridha Allah. Bukan karena amal ibadah kamu bisa masuk surga, tetapi karena ridho dan rahmat Allah yang membuat kamu masuk surga. Jadi apa yang kamu kerjakan itu, ya, kerjakanlah semata-mata mencari ridha Allah. Banyak orang yang sholat, belum tentu dia bisa diterima. Banyak orang yang bersedekah, belum tentu sedekahnya bisa diterima. Tetapi ketika dia mencari ridha Allah, itulah yang membuat kamu insya Allah masuk surga. Makanya jangan jadi orang sombong, Bang. Ya, nanti saya tetap belajar ya, Kanora sama Bang Nandar. Ya, Belajar. Bang Nandar Kanora. Yes. Akun Yohanes yang asli ini ya, buat teman-teman yang di bawah polo ya. Oke, udah bisa open cam kan? Udah bisa open cam kan? Jangan dulu. Jangan dulu. Ya, cukup ya. Oke. Saya ada kegiatan dulu. Siap. Oke, selamat sore. Sore. Ya, kalau Nora berbicara itu ada rem sebenarnya ya, saudara-saudara. Jadi kalau dibilang Nora terlalu panjang, ya memang saya suka kepanjangan. Perempuan tuh suka yang panjang-panjang loh. Ya kan, Bang Nanda? Perempuan tuh suka yang panjang, ya. Nah, karena ada tertulis perempuan jalang itu adalah lubang yang dalam. Seperti itu ya. Jadi kalau Kristen ini terserah lah. Katakan Nora kau begini, Nora kau begitu, ya. Saya suka yang panjang-panjang, saya akui. Jadi kalau saya memberikan sesuatu saran itu suka yang panjang. Ya, saya bahkan kalau cari sesuatu tuh suka yang panjang. Kalian jangan otak kalian tuh lain lah, ya. Jangan lain, ya. Yang panjang dan yang tebal. Yang panjang dan yang tebal. Coba Bang Nandar. Bang Nandar suka gak yang tebal? Iya, emang. Benar. Iya kan? Amplop harus tebal. Oh iya. Benar. Benar. Oh, benar. Laki-laki kalau gak suka yang tebal munafik. Benar. Munafik. Perempuan kalau gak suka yang panjang munafik juga. Jadi saya mewakili ya, Bang Nandar. Bang Nandar, saya mewakili isi hati Bang Nandar suka yang tebal, saya mewakili isi hati perempuan suka yang panjang. Ya, apaan tuh, Bon? Kalian tebak aja sendiri. Bang Nandar bukan Mas Isa, bagaimana? Yang tebal mantap, benar. Tebal memang. Dompet tebal, aku suka nih dompet tebal nih. Oh iya. Jadi otaknya jangan terlalu ngeres lah. Yang begitu apa, yang panjang itu apa. Lewatkan dulu. Bang Nanda di situ sudah apa? Dia tahu apa? Azan. Jadi begini ya. Ayolah Kristen. Saya di sini. Azan, ku bilang azan. Ya azan maghrib bukan azan asar. Iya azan. Di sana sudah azan ya. Aku bilang. Oh iya. Bang, kita ini beda 5 jam loh, Bang.
Oh, pantesan ya. Iya bang, semenjak datang longsor jam saya jadi terbalik bang. Astagfirullah ya. Kita turut berduka cita, berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana ya, mau bencana banjir, longsor yang ada di daerah Sumatera ya. Turut berduka cita ya, semoga yang terkena musibah Allah memberikan kesabaran, ketabahan. Ingat, ini adalah ujian dari Allah agar iman kita semakin ditingkatkan oleh Allah. Dan Allah itu menyayangi kita dengan memberikan ujian seperti ini. Semua itu adalah titipan. Jangan kalian sesali dan janganlah kalian mengeluh. Kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah. Tapi ucapkanlah Alhamdulillah. Karena yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Yang baik bagi Allah belum tentu baik bagi kita. Jadi kita cukup doakan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di sana. Walaupun dia beragama yang bukan Islam, kita tetap doakan semoga bantuan-bantuan pun akan segera diberikan kepada mereka yang membutuhkan, karena saat ini mereka sangat membutuhkan. Jangan melihat dari agamanya, tetapi lihatlah dari, karena bagaimanapun Allah juga mengajarkan untuk sesama kita manusia, bukan sesama muslim, sesama kita manusia. Jadi tergeraklah hati kita untuk membantu mereka. Ya, jangan dilihat dari agamanya, tetapi lihatlah dari kemanusiaannya, karena mereka juga adalah makhluk ciptaan Allah, ciptaan Allah. Jadi bagi Kristen-Kristen ini ya, yang mengatakan ini adalah lebih bagus tutup mulut kalian, keluarkan uang kalian, bantulah saudara-saudara kalian di sana. Ya, jangan berkuar-kuar kalian seolah-olah kalian ini merasa terintimidasi, merasa tersakiti, merasa terzolimi ya, karena perdiskusian ini. Ingat, kita berdiskusi di sini bukan karena kebencian, tetapi kita di sini adu argumen. Ayo tunjukkan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi Bang Nanda bagaimana, mau dirungkatkan atau bagaimana, tetap disambung? Bunda Nora mau isi? Saya kalau sendiri di sini tidak enak Bang Nanda, kayak orang apa di sini gak ditemani. Iya, saya cuma tanya netizen, mau dirungkatkan atau bagaimana? Netizen, dirungkatkan atau bagaimana? Setelah kalau Bunda Nora mau ngisi, aku kelas camp. Karena cintakan Mbak Nora kan. Aduh, lanjutkan. Kali-kali luruskan mic kanan Nora. Disambunglah. Lanjut. Tapi jadikan saya moderator ya. Tapi Bang Nandar cepat ya, kita gantian ya Bang Nandar ya. Aku lagi ada ini Bon. Jadi nanti Bunda Nora aja ya. Ada apa? Mau keluar aku. Oh, tapi tidak usah dirungkatkan begitu. Ya kalau Bunda Nora mau, tapi jangan ditinggal. Saya lagi tidak sholat memang. Oh ya udah, Bunda Nora aja ya. Ya udah, jadikan moderator lah. Siap. Oke. Islam diperbolehkan menggauli binatang. Gak baca Wahyu 19 nomor 7. Wahyu 19 nomor 7 tuh menggauli binatang. Mbak Bunda Nora sudah bisa ini enggak? Oke, sudah bisa. Ada tahu yang menaik. Oke, Bang Nandar. Aku kelas M ya. Pokoknya terserah Bunda Nora naikin siapa. Siapa. Oke, siap. Ya. Mana tadi tuh yang mau naik tuh? Ayo yang mau naik silakan naik ya. Lanjut itu Nora. Ya. Ya, halo Arfat Habib. Wah, Habib ini woi. Ariel Arfat Habib. Ya. Selamat malam Bang. Agama apa Bang? Saya Kristen, kakak. Oh, Kristen ada Habibnya itu pula ya? Iya, kakak. Ya, silakan Bang. Mau ditanggapi silakan. Nggak nyesel kakak mualaf ya. Padahal di Islam nggak ada perobatan kak. Nggak nyesel kakak. Nggak nyesel kakak. Enggak Bang. Bagaimana mungkin abang bagaimana mungkin dia menjanjikan keselamatan sementara dia tidak selamat di kayu salib Bang? Iya, dia kan udah naik ke sorga kakak. Di sorga ngapain dia Bang? Dia bersama Allah. Loh, Yesus Tuhan bukan? Yesus firman Allah. Dia Tuhan, bukan? Beda. Firman Allah. Firman Dia Allah. bukan Tuhan ya? Firman Allah. Iya, dia Tuhan. Iya, dia Tuhan bukan? Dia firman Allah yang menjadi manusia kakak. Iya, firman ini Tuhan bukan? Dia firman Allah yang menjadi manusia kakak. Iya, Tuhan atau bukan? Dia
dia firman Allah yang menjadi manusia. Saya bertanya, dia Tuhan atau bukan? Dia firman Allah yang menjadi manusia, kakak. Yang saya tanya, Tuhan atau bukan? Dia firman Allah yang menjadi manusia. Siapa Tuhan Bang Ariel? Tuhannya siapa? Saya mempercayai Allah, Yesus dan Roh Kudus, kakak. 3 kepercayaan itu gimana Bang? Satu hakikat, kakak ya. Satu hakikat Yesus apa Bang? Dia firman Allah. Hakikatnya, Abang tahu apa arti hakikat nggak Bang? Dia firman Allah, kakak. Abang tahu arti hakikat? Dia firman Allah, kakak. Kakak kasih. Yang saya tanya, Abang tahu nggak arti hakikat? Keselamatan, kakak. Nggak nyambung Abang nggak nyambung. Kakak nggak ada Abang nggak nyambung. Oh, saya bertanya dulu. Yang Abang tahu nggak? Saya bertanya, apa arti hakikat? Hakikat adalah Dia adalah keselamatan, kakak. Kakak kasih. hakikat apa artinya Bang? Bang, hakikat apa artinya Bang? Bang, hakikat apa artinya Bang? Abang, hakikat artinya apa? Apa nih? Bang, kamu mengatakan tidak ada keselamatan di dalam Islam. Tapi kamu lupa, yang kamu sembah itu tidak selamat. Masalahnya Tuhan kami belum pernah mati, Bang. Dan tidak mungkin dan tidak akan mati. Saya tanya hakikat itu apa? Karena kamu membawa 3 pribadi, 1 hakikat. Saya bertanya hakikat itu apa? Itu loh, saya tidak tanya yang lain. Biar saya kasih tahu, hakikat itu artinya intisari, dasar. Itu hakikat ya Bang. Nah, kamu hakikatnya manusia, kucing hakikatnya binatang. Yesus hakikatnya manusia Bang, bukan Tuhan. Gitu loh Bang. Buka Google, dia nggak tahu hakikat. Dia taunya tarekat. Ya halo Koki. Halo, Assalamualaikum. Islam Bang? Islam kak? Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan silakan. Enggak, cuma salah mencet. Tungguin aja kak, mau salat maghrib dulu. Oke, siap. Oke. Ya, kakak. Ya silakan. Hakikat itu artinya apa Bang? Iya, kak. Kakak udah kasih tahu tadi. Ya, jadi Yesus hakikatnya apa Bang? Kan 3 dalam 1 hakikat, kakak. Iya, hakikat Yesus apa? Allah itu yang dia pencipta. Kakak yang kakak sembah itu Allah yang mana, kakak? Yang kakak Saya sembah tanya itu dulu. Enggak, kakak yang kakak Yesus ini sembah itu hakikat Allah yang enggak? mana? Yesus ini Kakak hakikatnya yang apa sembah itu Bang? Allah yang mana, kakak? Saya Kasih bertanya tahu, kakak. hakikatnya Yesus. Kakak Allah yang di mana yang kakak sembah? Kakak yang Loh, kakak Yesus sembah Allah kamu yang di mana? Yesus kamu di mana? Ya, kita bicara tadi kan kakak mau bicara 1 hakikat yaitu Allah. Allah yang kakak sembah itu apa? Loh, 1 hakikat. Loh, saya nggak bilang 1 hakikat itu ya Allah. Nggak ada saya bilang Bang. Iya. Kan tadi Yang sudah dibilang Yesus saya itu pertanyakan kan begini firman. Bang, sabar dulu Yesus Bang. itu Kalau firman Anda mau Allah. diskusi, Ya, saya- ayolah, diskusi dengan cerdas Iya, lah. Kakak. Saya tadi Ya. tanya hakikat itu apa? Hakikat Kakak itu udah apa? jawab tadi. Kakak udah jawab tadi, kakak. Ya apa? Yang saya jawab apa? Buat intisari, kakak tuh. Buat Nah, kamu hakikatnya apa? hakikat apa, kakak? Kakak tadi kan Yesus. Bang, makanya abang jangan menjat saya mengatakan saya tidak menemukan kebenaran di agama saya sekarang. Sementara abang nggak tahu arti hakikat itu apa. Hakikat apa? Yang kakak tanya tuh hakikat yang mana? Hakikat dari diri kamu tuh apa? Kamu tuh hakikatnya apa? Wih, nggak paham Ya, juga. saya manusia. Nah, Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Lucu sekali kakak ini ya. Loh, Yesus manusia apa Tuhan? Saya kan bertanya. Kok lucu? Lucu sekali kakak ini. Manusia apa Tuhan yang dilahirkan Bunda Maria? Dia firman Allah, kakak. Loh, kamu lupa di Kejadian 1. Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan berfirman. Iya, itu. Dia berwujud menjadi manusia, kakak. Nah, di Kejadian 1 nomor 3, Iya. apakah Tuhan berwujud menjadi terang, Bang? Yesus berkata, saya lah dulu lebih awal daripada Abraham, kakak.
Siapa yang mengatakan itu, Bang? Yesus. Oke, ketika Tuhan berfirman kepada Hosea untuk kawin sama wanita pelacur, Bang, itu juga Yesus. Itu, kakak, untuk apa bilang gitu? Kasihan kakak Nah, itu. kamu lucu loh. Kakak. Katanya Yesus ini adalah wujud dari firman. Sementara di Hosea 1 nomor 3. Bicara Hosea dasar 1 aja nomor dulu, 2. kakak. Gak usah jauh-jauh, kakak. Hosea 1. Dasar aja dulu. Tuhan berfirman Allah yang juga. kakak sembah itu Allah Sabar apa, dulu. kakak? Sekarang begini, kalau Yesus adalah firman, Hosea 1 nomor 2, Yesus di situ juga Allah berfirman kepada Hosea untuk kawin sama wanita pelacur. Untuk Nah, apa itu firman kakak mana lagi? bilang itu? Ada guna, kakak. Loh, kok Yang nggak ada kakak sembah itu Allah apa? Sekarang saya tanya, Hosea ini kitab siapa? Kitab Islam apa kitab kamu? Kakak mau bicara tentang dari mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Loh, tapi katanya Yesus ada sebelum Abraham ada. Berarti kan udah perjanjian lama. Iya, kakak. Nah, sekarang di Hosea 1 nomor 2, itu yang firman tuh firman yang mana? Firman apa, kakak? Kita bicara satu dulu. Kamu coba, enggak, kamu ada Bible nggak sih? Kamu ada Bible nggak sih? Enggak, kamu ada Bible nggak? Saya nggak mau diskusi sama orang bedal cumur deh. Enggak lucu, kakak. Kasihan, kakak. Biar kakak. Kalau nggak ada Bible, udah turun ya. Maaf. ya, Ada, saya nggak ada mau. saya, Ya, ada saya. Coba buka. Ya, coba buka Hosea 1 nomor 2. Silakan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Itu yang apa ketawa? Apa? Firman itu firman siapa tuh yang ketika Apa? Tuhan berfirman kepada Hosea? Itu firman apa? Kakak bicara tentang apa, kakak? Loh, Ini katanya Hosea. itu adalah firman. Iya, itu firman mana? Tuhan kan juga berfirman. Ini Tuhan apa? Ini Tuhan yang di mana? Oh, jadi Kan bicara Tuhan, Yesus. Tuhan perjanjian lama Yesus dengan itu perjanjian baru hadir di berbeda. perjanjian baru, kakak bodoh. Jadi Tuhan kamu ada di abad 1. Kakak bodoh, kakak. Kakak bicara Yesus itu bicara satu Masehi. Hosea ini berbicara di abad Sekarang keberapa? saya tanya, sebelum Yesus Allah yang dilahirkan, kakak. siapa Tuhannya Bunda Maria? Siapa Tuhannya Maria sebelum Yesus dilahirkan? Kak, Yesus itu punya semua orang, paham? Saya Yesus itu bertanya, tidak Kristen. sebelum Di awal, ya. sebentar, saya tanya, sebelum Yesus dilahirkan Bunda Maria, siapa Tuhannya Maria? Allah, Bukan Yesus. Allah, Yesus. enggak, Bukan Yesus, bukan. Bukan Yesus. Jadi ketika Yesus itu dilahirkan, firman Allah. iya, ketika Yesus Yesus itu dilahirkan, firman Allah. ketika Yesus dilahirkan dia Tuhan bukan? Yesus belum ada, kakak. Yesus itu Ketika firman Yesus Allah. dilahirkan, kamu dengar nggak sih saya ngomong? Saya Ketika dengar Yesus kakak yang dilahirkan, ngerti iya. tentang Yesus dan Allah dan Roh Kudus. Ketika Yesus Kakak dilahirkan, Kristen, kakak tidak memahami seperti ketika itu. Yesus dilahirkan, Kasihan, siapa kakak, Tuhannya kasihan. Maria? Ketika Allah. Yesus dilahirkan, Dia siapa percaya pada Tuhannya Maria? Allah. Dia percaya Bukan pada pada Yesus. Allah. Bukan pada Yesus belum Yesus. ada, kakak. Yesus itu firman Ketika Yesus Tuhan. sudah dilahirkan, dengar nggak? Iya, terus? Sudah dilahirkan, siapa Dia percaya Tuhannya pada Maria? Allah. Percaya pada Allah. Yesus berbicara. Yesus percaya pada Allah. Oh, bukan, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus berbicara pada Allah. Yesus bukan Tuhan kan? Yesus itu, kak, dianggap ketika dia sudah berfirman dan berkata. Dalam firman dia menjadi Yesus. Oke, jadi Yohanes dia coba kamu berfirman. baca. Ya, Yohanes 17 nomor 8, coba baca. Ingat ya, Yesus adalah firman ya. Baca Yohanes 17 nomor 8. Baca. Baca, coba. Iya, sebab segala firman yang engkau ganti sampaikan. firman itu Yesus. Yesus, ganti firman itu Yesus, cepat. Dengar dulu, katanya mau Loh, diselesaikan. katanya firman itu adalah Yesus. Gantikan firman itu adalah Yesus. Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan Bahasa. kepadaku. Yang mana firman, yang mana Allah. Aneh, kakak Waalaikumsalam ini. sayang. Sebab Oh, segala kakak, Yesus kakak. yang Bodoh kali baca, kakak ini. baca. Kakak tahu artinya bahwa dia itu firman Allah. Kenapa nggak bisa dijamba yang? Kenapa nggak bisa dijamba? Enggak. Apa sih? Yesus adalah firman kan? Yesus adalah firman Iya. kan? Kakak, Nah, firman coba itu ganti. kakak harus pahami. Coba ganti. Firman Oke. apa, kakak? Sebentar. Coba. Kenapa nggak bisa dijamba? Dibuka Dia tulisannya. menyampaikan firman-firman yang Yohanes coba Allah baca Yohanes menyampaikan kepada 17. Yesus. Dia menyampaikan firman. Firman yang Yesus, disampaikan ya, Yesus itu tulisannya, ketika dia Baca, coba khotbah baca, di ya. atas bukit, berbahagialah orang itu firman. Dengar, Dia mengatakan, dengar. jadilah garam dan terang. Yesus adalah Jadilah- firman. Dengarkan jadilah saya. garam dunia Kenapa satu garam apa pula? Roiko, kenapa nggak jadilah Roiko? Jadilah Masako? Jadilah apa? Jadilah merica, kemiri? Jadilah garam-garam. Siapa yang mau makan
asin. Mau makan manis juga lah, jadilah gula. Gitu loh, masak garam, jadilah garam, jadilah garam. Capek jadi garam, asin mulu. Dengarkan. Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus menerima Yesus. Jadi Yesus menerima Yesus. Ayo jawab. Mana kok ya? Nggak bisa dijambak loh. Jadi Yesus menerima Yesus. Ariel, Edward, gimana ya Edward? Edward? Halo Dinda. Edward? Halo, Opung. Jadi Yesus menerima Yesus. Ya, Anda cuma salah apa ya? Apa? Salah tafsir liar begitu. Salah tafsir lo yang mengatakan Yesus adalah Ya, Ariel. gitu. Oh, jadi bagaimana? Gitu. Bagaimana? Ya, Yesus itu kan adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, jadi Yesus itu firman atau tidak? Ya. Yes. Nah, Yesus firman. Saya tidak bisa tambah dan kurang. Ya. Ya, Yesus itu firman. Ya. Firman. Firman, jawab dulu. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, tidak ada. Ya, Saya bertanya, Yesus ada firman keselamatan. tidak? Ya, ada. Saya Tidak ada keselamatan, kakak. Saya bertanya. Bertobatlah, Dia kakak. firman apa bukan? Astaga. Dia firman apa bukan? Kakak tahu nggak firman? Nah, tafsir liar. Kakak tahu firman? Saya Tafsir kakak itu bertanya. sama, kakak. Jadi Yesus firman atau Kakak, bukan? bertobatlah kakak. Jawab. Yesus itu firman Saya atau melihat bukan? ini. Ada ini Yesus. tafsir liar. Tafsir Bapak liar. ini. Nah, lepakai ini. Iya. Jawab saya. Jawab Kebodohan. saya. Iya, kebodohan. Iya. Jawab saya. Bukan sekali hal ini. Iya, benar. Dia tidak paham arti Allah, firman Allah dan Tidak, Kudus. tidak paham ini. Iya, setiap kata Cuma jadi jawab bisa saya. dibilang katanya firman, Pak Ibu. Saya bertanya loh. Saya lucu, bertanya. Mbak. Dia Pertanyaan jawab. kakak itu, Yesus itu adalah firman atau tidak? Iya. Yesus itu firman itu atau bukan? Yesus firman. Yesus Nah, firman. nah, Ketika kakak jadi berbicara firman. ayat tadi, Ya, jadi firman kakak menerima firman. bedain, kakak bedain. Allah Enggak, itu, jadi firman. Dengarkan saya. Yesus berfirman ketika Allah sampaikan kepada Yesus khotbah di atas bukit, berbahagialah. Saya tidak peduli dengan Kita harus khotbah. paham itu. Saya juga Saya tidak peduli bertanya. dengan kau. Iya, kami tidak peduli dengan kakak. Saya juga tidak peduli dengan kau. Kami ingin menjelaskan Saya kakak. bertanya. Saya Kau, saya bertanya. tidak Yesus peduli adalah firman. Kau tidak ada guna. Firman apa bukan? Kakak dulu mengenal Yesus, kakak. Kau tafsir liar. Kakak, kasih. Kakak Dia kakak firman sama apa itu. bukan? Kakak coba Dia kakak firman atau lihat. Ya. bukan? Coba jawab Coba kakak lihat. dulu. Kakak lihat. Dia firman atau bukan? Tafsir liar. Ka'bah itu ada Dia dua firman. penyampaiannya. Bahwa Oh. Ka'bah itu adalah Ibrahim dan Di luar Israel kafir. Saya bertanya. Yesus itu adalah firman atau bukan? Firman. Tinggal Yesus dijawab. itu adalah firman Allah, kakak. Nah, jadi firman menerima firman. Yohanes 17 nomor 8. Kakak harus bedain firman yang kata firman kak. Yesus menyampaikan firmannya ketika dia berkhotbah. Dia sampaikan Allah kepada umat manusia tentang Apa yang disampaikan? berbahagialah. Apa yang disampaikan? Disampaikan apa? Firman menerima firman ya? Iya, firman menerima firman. Aku kasih tahu dengan kakak. Dan kakak tahu, kakak Firman- udah tahu, tapi kakak tidak mau menerima Firman, menerima emang firman Dan yang dia menjadi adalah manusia itu keselamatan, Yesus. kakak. Enggak, Dia yang adalah saya tanya, itu firman yang menjadi manusia itu emang Yesus. yang iya. Oke, itu di dalam mana? Kak, Di dalam apa? Ini ketika saya Yesus tunjukkan. Yesus Udah lah, kamu berfirman. diam dulu, saya pakai data. Ya, tunjuk ya. Firman itu telah menjadi manusia, benar ya? Mm-mm. Oke, kita klik ya. Kakak aja udah tahu itu. Iya. Tapi kakak tidak mau mengaminkan. Nah, ini firman bahasa manusia ini bahasa Yunaninya sarx.
Oke, ternyata di sini bukan merujuk kepada Yesus, tetapi kepada, abang tahu feminim ini apa? Udahlah kak, kakak tuh cari-cari seperti itu kak. Ini feminim apa bang? Kak, gak perlu kakak cari. Feminim seperti itu apa bang? Yesus apa perlu Yesus kakak bang? seperti Oke, itu. saya tunjukkan ini ya bang, saya tunjukkan. Kita buka di dalam Lukas. Lukas ya. Lukas 1:31. Baru ini kepada Yesus. Kenapa saya katakan? Nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, baru di sini baru dikatakan dia adalah maskulin, Bang. Nah terus? Tetapi Yohanes 1 nomor 14 ya. Yohanes 1 nomor 14 itu bukan kepada Yesus firman menjadi manusia, tetapi kepada Yesi, Bang. Tah, Yesi, Dewi, siapa, Bang? Nih, Bang, ini feminim, Bang. Kakak. Gimana tuh, Bang? Kasihan kakak, apa kak? Kakak tidak paham. Kakak itu Gimana tidak tuh, Bang? Bang, itu Yesus Ah. apa Yesi, Bang? Kak, Yesus apa Yesi, Bang? kak. Aku ingin kak. Kasihan. Yesus itu adalah Ternyata, firman Allah kakak. Kan udah tahu Yesus itu. Kakak udah tahu Yesus kan? Udahlah. Kakak udah tahu Yesus kan? Kakak udah merayain Natal kan? Kau kalau bisa nunjukkan tanggal berapa Yesus lahir, ya saya akan rayakan kelahiran Tuhan kamu. Ya kan, Eri? Ya kita bongkar dulu ya kisah yang bohong ya. Ya. Ya, Cari dulu bongkar, secara ya. historis Ya. ya. Antara Ya, Yesus dan kisah. Yesus, oke. Yesus Ya. lahir tanggal berapa? Yesus, Silakan. dengarkan. Yesus Ya, ada Yesus lahir tanggal tempat berapa? sejarahnya. Ada sejarah Saya historisnya, bertanya, ada lahir tanggal kuburannya. berapa? Yesus lahir tanggal berapa? Lakeum. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah. Menurut perhitungan Islam. Tahun 6 hingga 4 sebelum Masehi. Pertanyaan saya, Yesus lahir tanggal berapa? Coba bacakan ya. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 4 bulan Zulhijjah tahun 622 sebelum Kau Hijriah. usah sok pintar kau di Indonesia, ya? Apa yang kau cakap? Ada pun tak Gimana kau Nabi Isa pernah? ini disebut Hah? tahun Masehi. Kau cuma dapat berita bohong. Nabi Isa dilahirkan Saya pada udah 4 dari bulan sana, Zulhijjah banyak tahun cerita kau, 622 sebelum Hijriah. banyak cerita kau. Tanggal Udah dari berapa Irak, Tuhan kamu lahir? udah dari Irak, nggak usah kau pada bacot kau di. Kau dapat cerita dongeng, ya? Tanggal berapa Tuhan kamu Nah, lahir? saya udah dari Irak, ya dari Karbala udah, ya. Sejak tanah suci, ya tanah suci Karbala. Gak usah banyak cerita dongeng. Saya bertanggung jawab mengatakan itu dongeng. Di mana tempat Isa lahir? Di mana? Tunjukkan. Orang Arab aja nggak bisa nunjukkan. Jangan sok tahu kau, ya. Nah, malu kan? Ya, Diam kau. Diam kau kan? Diam kau. permalukan kau kan? Kan? Ludah yang kedua. Ludah yang kedua. Ludah yang kedua. Saya bertanya, tanggal berapa Tuhan kamu lahir? Seandainya pun kau mengatakan, ya perkataan saya ini dongeng bohong, ngapain saya mau dengar? Yang mengatakan dongeng bohong ini adalah pemakan babi. Mulut pemakan babi dan anjing yang mengatakan dongeng. Karena apa? Yesus sendiri tidak makan babi. Tanggal berapa Tuhan kamu lahir? Jujur. Tertulis di mana? Kamu mengatakan bohong. Saya bacakan nih. Saya sudah mengatakan tanggal 4 Zulhijjah, ya, tahun 622 sebelum Hijriah, lahir di bawah pohon kurma. Ada sejarawan yang membenarkan. Nah, yang membenarkan tanggal 25 Desember kelahiran Tuhan kamu siapa? Bunda Maria, coba tanya dulu. Bunda, sebenarnya lahirnya tanggal berapa sih? Tahu mau saya dengar pemakan babi dan anjing mengatakan dongeng lah, gak masalah. Kok susah kali mau naik? Dirubah dulu privatnya ya. Gitu, ya.
Aduh. Masa pemakan babi dan anjing mau saya terima? Kan lucu. Kau dulu juga makan babi, betul. Aduh, kena saya nih. Aduh, kena. Saya telepon dulu Bang Nandar lah. Bang Nandar, mana Bang Nandar? Makan babi dan anjing. Saya sudah kena ini. Akun saya kena. Harus turun. Ayo Bang Nandar nggak aktif lagi. Aktif nggak angkat. Susah hidupmu Bu. Apa? Ya, Bun, gimana, Turun dulu Bu. Bang Nandar, saya kena akun saya. Kita rungkatkan Ada atau suara Bun, bagaimana? jangan sambil telepon, gak ada suara. Bukan. Kita rungkat. Oh iya, ini pembatasan ya. Iya, kita rungkat aja ya. Udah Nora, nanti kalau aku lihat kesini aja ya. Oke siap. Kita rungkat ya saudara-saudara Kita semua. lihat ya, teman-teman. Iya ya. Di follow Bunda Noranya, nanti kalau aku live, Bunda Nora naik aja. Teman-teman mohon maaf ya. Nanti kita lanjut lagi. Bun, makasih ya. Sama Bang Nandar. Yuk, teman-teman semuanya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.